ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, tepat di pelukanmu. Oh, untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan tetapkan hatiku, ku mau kau dapat aku sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling. Oke, selamat sore semuanya. Mari kita mulai perkuliahan budgeting atau anggaran pertemuan ke-7 ya. Ini adalah bahan sebelum UTS ya. Oke, sebentar. Oke, ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ucap syukur dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan untuk kita bertemu dalam perkuliahan anggaran atau budgeting pertemuan ke-8, temanya anggaran tenaga kerja. Kita lihat dulu zoomnya YouTube-nya, jangan bandel sebentar ya. Oke, error ya bos. Oke, ini masuk ya, temuan ke-8 tentang anggaran tenaga kerja atau anggaran buruh ya, buruh langsung atau biaya tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung adalah pengertiannya pada tenaga kerja yang secara langsung terlibat. Misalnya orang yang ngambil ngamplas, itu tenaga kerjanya langsung. Tapi kalau mandornya nanti masuknya tenaga kerja tidak langsung ya, kayak gitu. Nanti ada ini besok keluar ini ya. Contoh tenaga kerja langsung, buruh yang mengamplas misalnya sikat kerja ya. Terus buruh yang mengamplas menjahit ya. Kemudian yang C, mandor yang ikut menjahit ya. D istilahnya D itu jawaban A dan B benar. Terus yang C, E, D jawaban buruh yang benar. E semua jawaban salah ya, itu besok keluar. Oke. Kemudian tenaga kerja langsung mempunyai sifat-sifat besar kecilnya biaya tenaga itu berhubungan dengan skala langsung cara tingkat kegiatan produksi. Aplikasinya gimana? Kalau pada low season biasanya tuh biaya tenaga kerja langsungnya tuh stagnan ya atau flat ya, tapi begitu masuk high season ya, maka permintaan ordernya itu pasti bertambah ya. Ada dua pilihan. Yang pertama, apakah menambah tenaga kerja buruhnya ditambahi dari orang luar, tapi resikonya orang luar itu harus adaptasi, apakah bisa mengerjakan atau itu ya.
mengerjakan tugas yang terampil ya. Buruh itu tenaga kerja yang paling terampil ya, karena kerjanya cuma itu aja diulang-ulang berulang kali, hampir sama. Misalnya ada pabrik rokok, dia akan memasukkan rokok-rokok dalam selop ya, kayak gitu. Kemudian pilihan kedua adalah dia menambah jam kerja ya, atau lembur ya. Jadi nambah jam kerja itu otomatis berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Nanti hubungannya dengan dengan biaya ya. Yang ini yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja buruh, merupakan biaya variabel. Kenapa tak variabel? Tergantung permintaannya ya. Kalau kita belajar yang pertemuan kedua atau ketiga, nanti ada pembagian produk pembuatan bahan bakunya ya, bahan jadinya itu pada high season tuh butuh banyak, tapi pada bulan-bulan low season itu akan kecil ya, sehingga merupakan variabel. Kalau variabelnya bulan high season maka dia tinggi ya, tapi kalau variabelnya selain high season maka dia tetap atau flat, kebanyakan flat ya. Dan kegiatan langsung hubungan dengan produk akhir, karena biaya tenaga kerja langsung plus biaya bahan baku plus biaya overhead pabrik nanti ngarahnya ke biaya barang jadi ya. Barang setengah jadi dulu, nanti baru barang jadi. Oke ya. Ya, tenaga kerja tidak langsung atau buruh mempunyai sifat-sifat. Besar kecilnya tenaga ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, karena kalau besar itu ya pasti mempengaruhi. Oke ya, kayak gitu. Dan perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencakup masalah-masalah utama dan rumit, meliputi dari kebutuhan personel, penerimaan tenaga kerja, pelatihan. Kalau pelatihan itu pasti kalau kita pas high season ya, itu butuh tenaga kerja buruhnya itu. Kalau langsung dimasukkan itu resiko nanti terhadap quality control ya, nanti akan dikomplain oleh buyer ya atau pembeli karena tidak sesuai dengan standar mereka ya. Pengukuran kinerja itu juga kompleks ya, uraian penugasan dan penilaian job description, kemudian negosiasi dengan serikat. Kebanyakan perusahaan pabrik itu punya serikat pekerja ya, atau SPSI ya, serikat pekerja seluruh Indonesia. Nanti kalau di bagian pabrik kayu maka dia serikat pekerja pabrik kayu ya, kayak gitu. Administrasi upah dan gaji ya. Ini pendekatan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung tergantung terutama pada metode pembayaran gaji ya. Ini pembayaran gaji nanti juga berhubungan dengan high season dan low season. Kalau low season biasanya pembayaran gajinya kecil karena jarang masuk ya, atau produksi barang yang diproduksi kecil ya. Tapi kalau pas high season maka pembayaran gajinya akan bertambah. Dan jenis produksi ya, jenis proses produksi, ada proses produksi barang bahan mentah ya, dijadikan barang setengah jadi dulu ya, melalui departemen 1, departemen 2, departemen 3 ya. Kemudian nanti baru dipindahkan departemen 1, pindah departemen 2 ke 3, baru disiapkan ke barang jadi nanti pindah ke gudang barang jadi ya. Kalau yang barang setengah jadi akan dipindahkan ke gudang barang setengah jadi. Kemudian tersedia standar waktu tenaga kerja ya, kalau di Depnaker itu 40 jam ya, tidak boleh lebih dari 40 jam. Kemudian kecukupan dari pencatatan akuntansi biaya yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja buruh ya, atau langsung. Oke. Manfaat penyusunan anggaran. Kenapa harus disusun? Karena itu harus sesuai dengan manajemen ya. Adalah penyusunan itu adalah planning ya, atau perencanaan ya. Karena penglihatan belajar lebih efisien. Kenapa? Karena dari tahun kemarin kita tahu bahwa kalau high seasonnya itu butuh berapa tenaga kerja yang banyak, tapi kalau pas low season maka tidak terlalu membutuhkan pemakaian sumber daya tenaga kerja buruhnya ya, karena low season diambil sedikit aja. Nah, itu hubungannya nanti dengan pengeluaran atau biaya tenaga kerja langsung dapat direncanakan atau diatur secara efisien. Kemudian harga pokok dapat dihitung secara tepat. Kalau harga pokok itu
didapat dari apa biaya-biaya operasi juga ya, yang biaya operasi pabrik, termasuk biaya lembur itu dari biaya tenaga kerja langsung ya, gitu. Kemudian dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Oke. Kemudian struktur anggaran tenaga kerja langsung ya, harus selasa dengan struktur dari rencana laba tahunan. Oke. Besok UTS ya, UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Soalnya tidak jauh dari yang bahan yang saya buat ya. Nanti ada multiple choice, cuma nanti ada jebakan-jebakannya ya. Saudara harus teliti ya, gitu. Kita lihat dulu ini apa. Ininya error. Ya, enggak lepas error ya. Ini kemudian penggalian tenaga kerja langsung bisa sehari-hari maupun laporan kinerja bulanan, mingguan atau 3 bulanan, dan evaluasi kerja ya. Anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tentang biaya langsung ya, jamnya ya, jam lembur atau jam tetapnya, dan biaya buruh langsung ya. Nah, itu berarti cuma hubungannya dengan 2 ya, jam dan biaya dan kuantiti personelnya ya, gitu. Kemudian tahapan adalah jenis kualifikasi tenaga kerja, dia butuh sertifikasi apa enggak, butuh keahlian apa enggak ya. Kemudian jumlah masing-masing tenaga kerja pada berbagai tingkatan. Tingkatan itu berarti gini, karena ini kan untuk membuat barang jadi, mungkin dia butuh berapa proses barang setengah jadi untuk banyak departemen 1, 2, 3 sampai dia menjadi barang jadi ya, gitu. Dan bagian-bagian itu adalah departemen-departemen ya, sub-sub departemen barang setengah jadinya ya, gitu. Kemudian cara menghitung jam buruh langsung bisa diamati ya, dari pengamatan gerakan yang langsung dalam rangka proses produksi, dan dia butuh berapa waktu ya untuk menyelesaikan satu slot lah, misalnya di pabrik rokok ya, nanti dinyatakan dengan standar ya. Contoh misalnya ini juga keluar ya besok ya, dan nanti besok ini keluar cara menghitung jam buruh langsung. A. Analisis gerak dan analisis waktu. B. Analisis gerak dan analisis biaya. C. Analisis gerak dan komponen-komponen. D. Semua jawaban benar. E. Jawabannya hanya A yang benar, atau itu ya, nanti ini besok keluar ya. Contohnya ya, ini juga keluar nanti ya, di cara menghitungnya ya, cuma nanti pilihannya multiple choice ya. Jadi ini besok pertemuan ke-7 pasti keluarnya ya, karena bahan terakhir ya. Nanti naik kembali mulai yang dari awal lagi tentang kenapa butuh anggaran atau budgeting ya, besok keluar juga. Ini contoh ya, berarti saudara ini besok bisa keluar ya. Oke. Contoh 2. Ini contoh 2 berarti ada golongan 1 butuh 300 orang ya, per jamnya 200, golongan 2 200 per jamnya 300. Berarti golongan 2 itu gajinya lebih tinggi ya, mungkin dia lebih terampil ya, atau kerjanya lebih berisiko dan lebih banyak ya. Ininya gitu, karena kenapa? Upah per jamnya lebih tinggi ya. Contoh ini ya, ini DLH golongan 1 300, golongan 2 200, total jumlah semua golongan ada 500 orang, per jamnya masing-masing 200 dan 300, maka jumlah rupiahnya adalah 12 juta dibagi 50.000 ya, karena betul ya, 50.000 ya, berarti per DL nya adalah 240. Kenapa toh 50.000? Karena 500 jumlahnya dikalikan jumlah DLA kan adalah 50.000 ya, berarti total biaya yang jumlahnya RP dibagi DLH dan jumlah ya, total hasilnya 240. Besok ini keluar nih, misalnya ada soal gini ya, nanti misalnya tak ganti, nanti ada jawabannya. A jawabannya 200 rupiah, B 240, C 300, B 500,
semua jawaban salah ya, gitu. Ini contoh kedua ya. Contoh kedua sama, berarti ngitungnya jumlah RP-nya dibagi jumlah DLA dan jumlah kuantiti personelnya. Jadi karena ini rumus dari biaya ya adalah perkalian dari jumlah maupun kuantiti personel ya, gitu. Tingkat kenaikannya berapa? Yang kemarin kan 240, ini 250, berarti naiknya 4,167% per 100 ya, 4,1 per 100. Kemudian informasi ini ya, informasi yang dibutuhkan dalam anggaran jam tenaga kerja, jenis barang yang dihasilkan. Kalau jenis barangnya terlalu sulit, maka perusahaan akan mencari tenaga kerja yang qualified ya. Misalnya untuk menghindari cacat produk, karena sesuai standarnya tinggi, permintaan dari buyer itu untuk barang itu sangat tinggi standarnya, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang spesialis. Kemudian bagian-bagiannya ya disiapkan juga, departemennya, tenaga kerjanya per bagian per departemen, juga gudang-gudangnya. Kemudian standar jam buruh langsung itu untuk kenapa kok penting standar jam buruh? Kenapa? Kalau tidak dibuat standar, nanti untuk memproses berapa ratus barang itu tidak akan kecapai ya. Itu karena standar jam buruh adalah dari kuantiti jamnya ya, waktu produksinya ya. Oke. Dan informasi untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung ya, yang pertama adalah jumlah barang atau kuantiti barang jadi yang akan diproduksi ya, maupun barang setengah jadi ya, karena ini kan pabrik ya, biasanya butuh bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian standar jam buruh ya untuk pembuatan satu unit produk jadi. Kemudian tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja buruhnya. Kemudian jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian waktu produksi atau bulanan dan kuartalan. Oke, ini contoh 3 ya. PT Pitanto memproduksi X dan Y. Kedua produk tersebut melalui proses 1 dan proses 3. Jadi kemungkinan bisa masuk proses 1 departemen 1 dan departemen 3. Sebelum melalui proses 3, produk X-nya harus melalui proses departemen 2 ya. Ini contohnya ya. Nah, ini besok juga sama nih, nanti soalnya kayak gini, kira-kira per barangnya berapa ya. Nah, kayak gini ya, 0,4. Oke ya, rencana tingkat bulannya ini PT Pitanto menyusun 2 sub anggaran tenaga kerja, anggaran yang khusus merencanakan tenaga kerja dan anggaran yang merencanakan jam buruh langsung atau DLA ya. Ini contohnya ya. Oke. Nanti mahasiswa presensi dulu ya. Kalau saya sih saya berharap semua mahasiswa yang ikut anggaran budgeting nilainya baik-baik ya, minimal B+ ke atas lah, atau kalau bisa A semua. Tapi tergantung juga presensi ya. Kalau mahasiswa jarang presensi, pertimbangan saya kan harus adil. Jadi yang presensi semua, maka kemungkinan dapat A lebih afdol lah kayak gitu ya. Ini contoh-contoh ya. Maka pelaporannya gini. Ini contohnya yang kalau yang sulit tak kasih satu aja ya. Tapi kalau yang tadi hitung jam buruh, jamnya rupiahnya berapa, nanti kuantitinya biayanya kuantiti berapa, nanti itu yang lebih simpel tak banyakin ya gitu. Soalnya 20 multiple choice ya, harusnya lebih gampang ya gitu. Ini semua nanti besok tak WA saya siapkan juga materi-materi mana yang kemungkinan keluar di UTS besok. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tak tulis di YouTube dulu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada ya, ini sama ya, ini sama, tidak ada, maka saya akhiri lebih dahulu ya. Nanti lewat WA nanti kita
saya sisipkan juga soal-soal yang poin keluar. Tapi naik bisa dikerjakan sendiri ya nanti UTS-nya ya, karena nanti ini kalau saudara suatu saat jadi marketing atau jadi supervisor ya, baik jasa marketing atau di perusahaan industri, itu pasti kan dibutuhkan ya ilmunya. Oke, kalau begitu saya izin dulu. Insya Allah kita nanti saya tetap ngawasi UTS-nya, kemungkinan 2 minggu lagi atau seminggu lagi ya. Saya nanti persiapan buat soalnya juga UTS ya, nanti selama itu nanti saya sisipi soal-soal kisi-kisi lah yang akan keluar yang mana. Oke, kalau gitu saya mohon diri dulu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan ke depan dan melewati UTS dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, dan saya berharap nilainya baik. Oke, saya akhiri dulu.